Anda masih menyaksikan Political Show. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri capres dan cawapres pada pemilu 2024. Namun PDIP enggan sendiri dan berkelana mencari teman koalisi dengan melakukan safari politik yang dipimpin langsung oleh Putri Megawati yakni Puan Maharani. Sementara itu ada kader banteng Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya melejit namun mesti bersaing ketat dengan Puan Maharani. Kepada siapa kemudian tiket pencalonan PDI Perjuangan akan diberikan karena PDI Perjuangan sedang berada di antara dua pilihan, Puan atau Ganjar. Nah, malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Akan saya sapa. Yang pertama jauh-jauh datang dari Jember. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu Wasekjen PDI Perjuangan Mas Arief Wibowo. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam Mbak Rifana. Terima kasih. Ya. Ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Rey Rangkuti. Selamat malam, Bang Rey. Malam. Ketum Kornas Ganjaris, wah, udah pakai kaos Ganjaris loh. Ini, aduh, ini udah dijual bebas ya? Dijual di online. Oke, dijual di online, langsung promosi. Mas Eko Kuntadi, selamat malam Mas Eko. Selamat malam. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Terima kasih masih bergabung. Mas Jayadi, saya akan menyapa juga nanti teman-teman dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta yang menyaksikan secara virtual diskusi kita, dan nanti teman-teman mahasiswa bisa memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan. Jadi di setiap episode dari Political Show kita selalu melibatkan partisipasi publik. Teman-teman mahasiswa ataupun komunitas itu bisa ikut menonton, bisa ikut memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas topik yang sedang kita bahas. Saya langsung ke Mas Arief. Mas Arief, ini menarik sekali bahwa Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarno Putri, sudah mendelegasikan putrinya Mbak Puan Maharani untuk melakukan safari politik, kemudian berkomunikasi dengan ketum-ketum partai politik. Kenapa harus Mbak Puan sih? Kenapa nggak Sekjen? Kenapa? Nah itu kan perintahnya Ketua Umum. Ketua Umum tentu punya banyak pertimbangan ya. Kenapa harus Mbak Puan yang diminta untuk menyampaikan pesan dari Ketua Umum, dari Bu Mega kepada seluruh pemimpin partai. Tetapi secara prinsip sebenarnya begini, itu soal penugasan saja. Kita ini kalau di internal PDI Perjuangan dikenal sebagai apa yang disebut petugas partai. Siapapun yang diperintah Ketua Umum ya dia harus menjalankan sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya seluruh perintah Ketua Umum. Dan itu sebenarnya berangkat dari satu pemikiran tentang bagaimana negara dan bangsa Indonesia dikelola ke depan lebih baik, terutama pasca Presiden Joko Widodo. Itulah sebabnya maka meskipun kami dinilai oleh banyak pihak sebagai partai yang satu-satunya punya boarding pass, artinya bisa mengusung calon presiden, calon wakil presiden sendiri, tetapi tetap ada konteks, ada kepentingan yang lebih besar, nasional interest kita menyangkut hal-hal yang pokok, yang fundamental, menjaga Pancasila, konstitusi, kebinekaan, NKRI, dan seterusnya. Nah oleh sebab itu maka kita harus berpandangan pada arah situ. Ya. Karena itu kita berkepentingan untuk bagaimana Republik ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan berulang kali kami sampaikan, sekalipun kita bisa mencalonkan sendiri, tetapi ada hal yang lebih besar di mana kita harus bersama-sama dengan kekuatan yang lain. Okay. Karena kita sadar keinsafan kita cukup untuk itu, bahwa mengelola bangsa ini tidak bisa sendirian. Artinya PDIP tidak mau sendiri, makanya harus berkoalisi pada pemilu 2024. Karena kita berpikir berdiri di atas kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional kita. Jadi lebih dari sekedar soal kepentingan partai kami. Oke. Nanti saya akan bahas kenapanya tadi Mbak Puan Maharani yang dipilih. Saya akan tanya ke Bang Rey, tapi nanti saya ingin tanya dulu kenapa safari politiknya harus ke partai-partai yang sudah punya kedekatan dengan partai yang lain. Seperti safari politik ke Nasdem yang sedang PDKT dengan Demokrat dan juga PKS. Kemudian kenapa safari politiknya ke Gerindra yang sudah koalisi ke PKB. Kenapa ganggu-ganggu hubungan orang sih Mas? Nah, itu kalau kata anak muda kenapa harus ganggu-ganggu hubungan orang gitu? Ini yang berpandangan seperti itu artinya pandangannya pandangan yang suzon ya. Dan secara politik tentu patut diduga adalah para pihak yang tidak, mohon maaf, yang belum berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara ini dikelola lebih baik ke depan. Nah bagi kami adalah soal yang prinsip yang fundamental tadi. Ya bahwa kemungkinan akan ada koalisi-koalisi yang dibentuk oleh partai-partai itu bisa saja. Tetapi apakah itu menjadi koalisi yang sifatnya permanen, tentu kami juga berpikir sesuatu yang dinamis. Nah apakah nanti safari politik PDI Perjuangan akan menghasilkan koalisi bersama PDI Perjuangan juga belum tentu juga. Dinamis juga. Tetapi begini, kita ingin membangun satu komitmen yang jauh lebih penting, lebih besar misalnya, menyangkut hal yang fundamental tadi.
apakah menguatnya kelompok konservatif fundamentalis, ya? Apakah ancaman terhadap NKRI, terhadap kebinekaan kita harus kita biarkan di masa-masa yang akan datang. Nah, pada visi itulah kita ingin bangun komitmen itu. Pada visi itulah siapapun nanti yang jadi presiden, jadi wakil presiden dan seterusnya tetap pada berdiri di atas landasan negara ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi menyangkut nasionalisme Indonesia, kebangsaan Indonesia itulah yang ingin kita kuatkan. Oke, soal kekuatan fundamentalis tadi di highlight ya. Nah, partner koalisinya yang dicari yang seperti apa? Ya, tentu yang dalam dialog itu ya, tentu yang ada dalam kesepahaman bersama PDI Perjuangan ya. Nah, siap partai-partai manakah? Tentu prosesnya masih cukup panjang ini sampai dengan bagaimana seluruh partai apakah berkoalisi ataukah secara sendirian menentukan capres-cawapresnya ke depan. Tetapi seperti yang disampaikan Mbak Puan, supaya di dalam menghadapi pemilu 2024, kita semua memiliki keinsafan. Kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding, dan tidak ada masalah apapun yang timbul dari perhelatan yang terjadi pada pemilu 2024. Kekhawatiran publik kita tentang terbelahnya dua kekuatan besar di Republik ini supaya juga tidak terulang lagi. Oke, jadi artinya PDIP nggak pengen dua paslon, supaya tidak terbelah kan sebaiknya lebih dari dua paslon. Kenapa? PDIP Belum tentu, ini menyangkut keinsafan saja. Kalau keinsafan kita terhadap Republik ini kuat, bahwa Republik ini didirikan bukan sekedar untuk kepentingan sesaat, tapi kepentingan jangka panjang menjaga Indonesia kita. Saya kira kalau itu menjadi kesadaran atau keinsafan bersama, maka kita pun akan secara teguh, akan secara keras hati untuk menjaga itu semua. Oke, tapi sekjennya udah ngomong kalau bisa hanya dua paslon aja. Sekjen Anda udah ngomong dua paslon aja. Ini sama nggak atau pendapat pribadinya aja? Pandangan sekjen itu pandangan yang tentu memiliki rasionalitas argumentasi tertentu. Tetapi sekali lagi keputusan tentang capres-cawapres, bahkan keputusan tentang koalisi strategis adalah menjadi prerogatif Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, saya mau langsung ke Bang Rey. Bang Rey, itu tadi Mbak Puan itu sebagai petugas partai. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ya sebagai petugas partai harus bisa menjalankan. Tapi di antara semua petugas partai yang disuruh untuk melakukan safari politik, melakukan komunikasi politik itu putrinya. Anda melihat ada upaya untuk mendongkrak sosoknya Puan Maharani ataupun menyorongkan sosoknya Puan Maharani ke publik atau ke kontestasi atau gimana sih Bang Rey? Ya nggak ada penjelasan yang lain kecuali itu menurut saya. Oke. Apa penjelasannya yang lain? Jadi sinyalnya makin terang? Makin terang. Oke, dan nanti saya mau mengapa tanya harus silaturahmi ke semua tokoh-tokoh partai politik? Ya salah satu yang penting itu kan silaturahmi itu mau tidak mau menimbulkan efek pemberitaan kan. Jadi itu penting menurut saya bagi Ibu Puan untuk terus-menerus menjadi pemberitaan di semua media sosial macam-macam dan seterusnya dalam konteks untuk menaikkan popularitas. Yang kedua juga untuk mencitrakan bahwa beliau ini bisa diterima oleh semua orang. Jadi partai Nasdem yang kemarin kemudian dengan Prabowo, dengan ini, dengan itu, mungkin juga dengan apa namanya PKS macam-macam akan disilaturahmi oleh Ibu Puan dalam kerangka untuk menunjukkan bahwa beliau bisa diterima oleh semua kelompok yang selama ini seolah-olah ya bahkan bisa berseberangan secara emosional ya bukan secara politik. Misalnya Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh kan dianggap nggak akrab kan. Ibu Mega dengan Pak SBY gitu kan nggak diakrab. Tapi dengan masuknya Ibu Puan ketemu dengan Pak Surya Paloh itu yang saya sebutkan tadi untuk meruntuhkan semua bangunan image yang dilayangkan ke PDI Perjuangan bahwa seolah-olah masalah pribadi menjadi masalah partai. Nah dimunculkanlah tokoh Ibu Puan yang bisa berdialog dengan semua orang. Gitu. Dan image itu penting untuk menjaga itu tadi bahwa Ibu Puan ini kan pada tingkat tertentu misalnya diasosiasikan sebagai orang yang terlalu kuat soal apa yang kita sebut NKRI-nya gitu. Nah sementara pada tingkat tertentu ya PDI dan mungkin juga Ibu Puan membutuhkan suara kelompok yang berada di barisan yang setengah kanan meskipun tidak terlalu kanan sekali gitu. Dalam rangka itulah kemudian dibangun image-image ini bahwa beliau bisa diterima semua kalangan, macam-macam dan seterusnya gitu. Nggak ada penjelasan yang lainnya kecuali itu karena lagi-lagi mestinya tugas-tugas yang seperti ini kan kalau nggak dilaksanakan oleh ketua umum ya dilaksanakan oleh wakil ketua umum atau dilaksanakan oleh sekjen. Kenyataannya nggak dilaksanakan. Jadi sinyalnya makin terang? Makin terang. Itu diberikan justru kepada Ibu Puan yang tugas utamanya sebenarnya adalah memimpin
560 atau 70 anggota DPR. Dalam jabatannya sebagai ketua DPR, Oke. tapi Itu Mbak Puan tugas itu ketua utamanya, bidang politik di Oke, DPP Partai. sinyalnya makin terang untuk menyorongkan Puan Maharani, Mas Arief. Bagaimana? Artinya Loh. ini memang kesempatannya karpet merahnya diberikan untuk Mbak Puan Maharani. Bahwa banyak pengamat membaca begitu, salah satunya kawan Rai boleh-boleh saja. Analisa kan bisa dari berbagai macam perspektif. Tetapi kalau dari sisi kepartean, struktur partai, memang tugasnya Mbak Puan sebenarnya. Jabatannya ketua bidang politik, ya, dan hubungan antar lembaga. Itulah tugas Mbak Puan. Ya memang untuk begitu. Apalagi ini karena perintah secara langsung Ibu Ketua Umum pada saat kita melangsungkan Rakernas 2 partai beberapa waktu yang lalu, di mana tokoh-tokoh partai, gubernur kita, bupati-bupati kita, dan seluruhnya hadir ya. Tetapi terutama adalah KSB atau Ketua Sekretaris Bendahara DPD Partai yang mewakili seluruh jajaran partai di setiap provinsi. Oke. Nah, saya kira soal siapa yang menjadi calon presiden, bahkan calon wakil presiden, ya kita tunggu keputusan Ketua Umum. Itu konstitusi partai mengatakan begitu. Oke. Orang siapapun mau bilang si A, si B, si C, dan sebagainya dengan berbagai macam analisa dan sebagainya, boleh-boleh saja. Bahkan kalau ada yang bertanya, bagaimana tentang hasil survei? Hasil survei merupakan salah satu variabel yang tentu akan menjadi pertimbangan partai. Tetapi partai punya mekanisme sendiri, partai memiliki kebijaksanaan sendiri, tentu tidak sekedar menimbang soal kalah menang. Oke. Lebih daripada itu adalah menimbang tentang keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia untuk lebih maju, lebih baik di masa yang akan datang. Oke, meskipun keputusan akhirnya ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi sinyal-sinyalnya sudah sangat jelas terlihat bahwa Bu Mega tampaknya ingin lebih memberikan porsi, Itu memberikan perspektif. panggung ke Itu Puan perspektif. Maharani. Itu yang terlihat dalam panggung depan Ya, politik. ya, Atau mungkin ya. panggung belakangnya bisa berbeda, Mas. Kalau Makanya sinyal sebetulnya- itu namanya sinyal bisa terang, bisa Ya, redup, kan begitu. Namanya sinyal bisa dari timur, dari barat, dari utara. Tapi kalau dari selatan. sinyalnya itu mau disamaratakan, harusnya bisa diberikan ke kader-kader partai yang lain, Kenapa? gitu. Loh, kader-kader partai yang lain boleh-boleh saja kalau ada yang membidik dia pantas menjadi calon. Tetapi kebanyakan kader PD Perjuangan kan punya keinsafan yang tinggi. Oke. Seperti saya misalnya, kita ngukur baju, Mantap. bajunya kekecilan atau kebesaran. Oke. Tapi lebih daripada itu tunggu saja perintah Ketua Umum. Jadi di PDI Perjuangan menarik tidak ini ada yang sebetulnya. pantas lagi menjadi calon selain Mbak Puan Maharani, gitu. Kenapa? Loh, kita tunggu keputusan Ketua Umum. Betul, lagi-lagi Kan- semuanya kembali ke Loh ketua umum. iya. Kalau Makanya disurvei kan yang banyak perlu kader kita yang pantas. Yang perlu dinyatakan kita pantas. tunggu ini sebetulnya pertemuan Ganjar dengan Bu Puan. Nah kan begini Kapan juga. silaturahmi dilaksanakan? Kan belum ada lembaga survei yang melakukan survei terhadap seluruh kader PD Perjuangan yang potensial. Kan bisa ditilik itu. Banyak kader PD Perjuangan yang potensial. Baik untuk menjadi presiden, calon presiden maupun calon wakil presiden. Ganjar. Loh, itu kan salah satu. Menurut Itu yang Loh, yang paling iya tinggi kan. siapa lagi? Coba, Kan sampean yang kan keluar belum lagi pernah kan. survei saya juga. Loh iya kalau itu... Kalau DPR iya. Loh kalau itu Tapi kalau capres enggak. di 7 desa di Jember saya pasti juaranya. Kira-kira Oke, saya begitu. nanti mau tanya ke Mas Eko. Mas Eko, ini kayaknya sinyal-sinyal dari internal PDI Perjuangan yang ditangkap oleh Bang Rey, perspektif yang ditangkap tampaknya porsinya ataupun panggungnya lebih banyak diberikan kepada Puan Maharani. Kayaknya jagoan Anda peluangnya tipis ini untuk maju dari PDI Perjuangan. Tapi jangan dijawab dulu Mas Eko, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.